Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Rencananya kemarin kita melanjutkan kembali pengajian Al-Hikam kita, namun karena satu dan lain hal saya terlambat, dan akhirnya setelah hari raya libur kita lanjutkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah dan barokah untuk kita semua. Rekan-rekan, teman-teman pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, pagi ini kita akan membaca 4 hikmah. Hikmah bernomor 51, 52, 53, dan 54. Sebelum kita mulai, saya tak tahu antum membawa kitab yang nuskhoh atau naskahnya seperti apa. Namun perhatikan dulu hikmah yang ke-51. Saya baca sebentar. La amala arjalil qabuli. Ada di sebagian kitab la amala arjalil qulubi. Gitu ya. Itu sesuatu yang biasa, kitab-kitab klasik berbeda naskahnya. Saya ulangi. Ada yang amala arjalil qabuli, ada yang arjalil qulubi, ada yang anfa'alil qulubi. Jadi sebelumnya saya sampaikan kepada kita semua naskah atau nuskhoh yang lebih tepat untuk bisa dipahami itu ada 2. Yang pertama, la amala arjalil qabuli, 1. Yang kedua, la amala anfa'a lil qulubi, begitu. Itu yang bisa kita pahami cara baik. Kalau la amala arjalil qabuli artinya amal yang paling bisa diharapkan untuk diterima. Kalau la amala anfa'a lil qulubi, amal yang paling bermanfaat untuk hati. Ya, itu dua-duanya bisa kita pahami. Tapi ada nuskhoh lain, la amala arjalil qulubi. Itu sulit untuk kita pahami. Jadi kita sisihkan nuskhoh yang ketiga itu. Itu tentang hikmah yang ke-51. Untuk yang 52, 53, dan 54 nanti akan kita baca dalam satu kali bacaan karena temanya sama, yaitu tentang wirid dan warid. Baik, mari kita mulai bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannif. Kita memakai naskah yang pertama dulu. La amala arjalil qabuli min amalin yaghibu angka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Artinya, tidak ada amal yang paling bisa diharap untuk diterima Allah. Min amalin yaghibu angka syuhuduhu, dibandingkan amal yang engkau tidak melihatnya, lenyap darimu melihat amal itu. Wa yuhtaqaru indaka wujuduhu, dan remeh saja bagimu adanya amal itu. Saya ulangi, langsung kita berusaha memahami dan merenungkannya. La amala arjalil qabuli. Tidak ada amal yang paling bisa untuk diharapkan diterima Allah. Amal seperti apa kira-kira yang paling mungkin berpotensi diterima oleh Allah? Karena banyak amal yang mardud, tidak makbul. Di antara amal yang paling mungkin
kita punya rojak tinggi, kita punya harapan tinggi diterima oleh Allah adalah amal yang yaghibu angka syuhuduhu. Amal yang engkau tidak lagi melihat amal itu. Amal itu seakan-akan sudah tidak engkau kerjakan bahkan. Apalagi mengingatnya, apalagi mengandalkannya, apalagi mengunggul-unggulkannya. Tidak. Atau setidaknya wayuh takoru indaka wujuduhu, amal yang telah engkau kerjakan itu sungguh-sungguh remeh dalam pertimbanganmu. Rekan-rekan yang saya muliakan, sering kita terjebak pada pola pikir amal. Dan ini sudah diawali oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari ketika memulai hikmah-hikmahnya dalam Al-Hikam Al-Athaiyahnya beliau ini. Kadang-kadang kita terjebak dalam persepsi seperti ini. Alhamdulillah. Mulainya dengan Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Setelah aku mengistiqomahkan tahajud malam dan sholat duha, dalam beberapa tahun ini rezekiku lancar. Nah gitu. Ini hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Atau kadang-kadang begini. Setelah istiqomah jamaah 40 hari tidak putus-putus seperti hadisnya Rasulullah, pakai hadisnya Nabi itu. Aku sudah tidak punya lagi sifat munafik. Wow gitu. Setelah istiqomah puasa Senin Kamis seperti sunahnya Nabi, hatiku nyaman, hidupku tentram. Itu namanya amal yang tidak yaghibu. Itu amal yang tidak yuhtakoru. Tapi amalnya masih selalu kita dekat, masih selalu kita lihat, bahkan selalu kita unggul-unggulkan. Bukan hanya kaitan ukhrawi saja. Bahkan dalam persoalan-persoalan pencapaian ilmu kita juga sering bilang begini. Setelah aku belajar mulazamah secara sungguh-sungguh kepada guruku bertahun-tahun, aku sudah bisa memahami isi Al-Quran. Nah, aku menjadi faham fikih dan tauhid. Rekan-rekan yang saya muliakan, apapun amal yang kita lakukan, yang menjadi titik beratnya bukan amalnya, tetapi seperti kita ulang-ulang dalam iftitah kita saat sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Titik beratnya itu bukan di amalnya itu. Titik beratnya adalah dalam lillahi. Kita sholat itu bukan usolli fardhu zuhri itunya, tapi lillahi. Allah kan menjadikan sholat kita itu bukan perantara, bukan. Itu sekedar taklif untuk menguji kita. Bukankah Allah bisa memasukkan surga, melempar ke neraka tanpa amal? Kita belajar bertahun-tahun, kemudian kita mengatakan aku sudah mencapai ilmu. Dalam durasi waktu yang sama, tahun yang sama, ada orang yang sudah mengerjakan amalan yang sama dengan kita. Ternyata ilmunya lebih tinggi. Atau ada orang yang mengerjakan dengan durasi dan masyakoh yang sama, riyadhah yang sama dengan kita. Ilmunya lebih rendah dari kita. Jadi faktornya kan bukan amal. Sama-sama modalnya sama. Cara kerja manajemennya sama. Ada yang lebih sukses dari kita, ada yang lebih bangkrut dari kita. Loh, berarti bukan faktor amal. Jangan terkecoh. Amal itu sering menjadi ilusi yang mengalihkan kita dari hakiki dan yang maha hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya penting sekali kita senantiasa mengagungkan Allah, meremehkan amal. Jika perlu, yaghibu angka syuhuduhu, amal-amal itu lenyap dalam
pandangan kita. Amal-amal itu tak lagi kita ingat, apalagi kita dekap dan kita berat-beratkan, kita andal-andalkan. Ingat, Allah menciptakanmu dan apa yang engkau kerjakan. Bagaimana kita mampu sujud, bagaimana mampu kita zikir, bagaimana mampu kita beribadah kepada Allah. Amal zikir, amal ibadah, amal apapun sesungguhnya itu semata-mata min fadlillah, yaitu semata-mata kemurahan Allah. Bukan kita, sama sekali kita tak punya apa-apa. Kalau bahasa kasarnya ini mohon maaf ini kasar. Orang cuman mantan air peju dan bakal bangkai aja loh. Apa sih yang bisa kita lakukan? Semata-mata itu adalah min fadlillah. Oleh karenanya latihan kita berusaha sesuai komitmen kita. Allahu Akbar, yang besar dan agung Allah. Sesuai komitmen kita, lillahi. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadis yang berulang-ulang kita sampaikan bahwa likulimri'in ma nawa. Kita itu mendapatkan apa yang kita niati. Yang kita niati itu Allah. Yang kita niati itu Rasulullah. Bukan amal. Bukan amal. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fatir ayat ke-10 Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uh. Yang bisa naik kepada Allah, yang su'ud kepada Allah, itu adalah kalimah-kalimah thayyibah, kalimat yang bersih dan baik. Kalau engkau zikir, mengandalkan zikirmu itu berarti nggak bersih. Zikir yang bersih itu yang zikir semata-mata mukhlisina lahuddin. Kan begitu. Wal amalu sholihu, amal yang layak. Engkau beramal untuk Allah. Sementara engkau melihat amalmu dan merasa amalmu itu hasil kehebatanmu. Layak enggak amal itu? Itu bukan amal sholih. Hanya kalimah thayyibah dan amal yang sholih yang Allah yarfa'uh, akan mengangkat amal dan kalimah thayyibah itu kepadanya. Rekan-rekan yang saya muliakan, itu dari sisi naskah pertama ya, tadi ya, amala arjalil qabuli. Sekarang bagaimana kalau kita membacanya la amala anfa'a lil qulubi. Tidak ada amaliyah yang paling bermanfaat untuk hati dibandingkan amal yang kita lenyap untuk melihatnya, tak lagi menatap amal-amal itu. Wa yutaqaru indaka wujuduhu, dan sungguh remeh amalan dan wujud amalan itu, eksistensi amalan itu bagi kita. Itu kok bisa amalan itu bisa memberikan manfaat paling manfaat pada hati. Maksudnya begini. Ini kaitannya bukan diterimanya amal atau ditolaknya amal. Ini kaitannya secara syariat ya, secara syariat. Amal itu punya implikasi batin kepada hati. Ada orang setiap hari zikirnya panjang, maksurah zikirnya itu, bagus zikirnya. Istiqomah dalam wiridnya, munajatnya tak pernah putus. Tapi kok tak pernah makrifat kepada Allah. Tapi kok hatinya selalu gelap. Nur ilahi tak mampu meneranginya. Itu maksudnya hatinya tak menerima manfaat dari amal-amalnya loh. Mestinya amal yang baik dikerjakan, ibadah dan munajat yang ia lakukan, zikir dan wirid yang istiqomah ia kerjakan, mestinya membawa hatinya itu penuh dengan cahaya, yaitu cahaya ilahiyah, cahaya robbaniyah. Hatinya penuh dengan hakul yakin, kenyamanan dan ketenangan
imbas daripada nur ma'rifatullah, imbas daripada keberhasilannya mencapai wusul dan tiba kepada Allah. Mestinya kan seperti itu. Tapi ini kok tidak. Lah gitu lah. Tapi ini kok tidak, hatinya terus gelap. Dia tak mampu wusul, tak mampu ma'rifat. Jangan-jangan amalnya itu tetap dia berat-beratin, tetap dia unggul-unggulin. Jangan-jangan dia dalam melihat semuanya selalu mengandalkan dan membanggakan amalnya. Oleh karenanya jangan bangga pada amal. Amal itu hanya sekedarlah sesuatu yang kita kerjakan untuk Allah, karena Allah, bukan yang lain. Jadi sering tidak berhasil. Kalau dalam tafsir Isyarinya mudah sekali, sering kita baca, ya kan? Fa'amma man zakkaha. Allah itu memberikan ilham kepada hati. Ada yang zakkaha, tapi ada yang waqad khaba man dasaha. Ada hati yang bersih. Karena apa? Bersih dari selain Allah. Tapi ada hati yang masih kotor oleh selain Allah. Termasuk amal itu bisa mengotori hatimu. Kan gitu. Nah, bagaimana bisa tembus kepada ma'rifatullah? Oleh karenanya, dalam nuskhoh yang kedua bisa kita artikan bahwa amalan ibadah, munajah, ataupun kalimah thayyibah dan seterusnya kebaikan-kebaikan dari berbagai bentuk amal akan punya implikasi langsung kepada hati. Manfaatnya bisa dirasakan oleh kalbu kala engkau tidak lagi melihat amal-amalan itu dari hasil kerja beratmu, dari kekuatan dan kehebatanmu. Bahkan amal itu betul-betul remeh dalam penglihatanmu, karena yang agung bagi kita hanya Allah. Amal itu bagian dari fadlum min fadlillah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan demikian, nyatalah ajaran guru-guru kita. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tak mampu kita ibadah, tak kuasa kita menjauhi maksiat, semata-mata itu kekuatan dan daya yang Allah berikan kepada kita. Itu makna hakikinya. Baik, mudah-mudahan bisa kita pahami dan menjadikan satu motivasi yang lebih untuk kita meningkatkan kualitas ibadah dan amal solih kita kepada Allah. Hikmah ke-52 akan kita baca, langsung kita gabung dengan hikmah 53 dan 54. Di sebagian nuskhoh kan memang nomornya ini berbeda-beda ya. Termasuk hikmah 52 dan 53 dan 54 langsung dijadikan satu hikmah juga ada. Oleh karenanya sudah lama kita sampaikan nomor dan angka dalam hikmah ini hanya sekedar angka dan penomoran. Banyak nomor dan hikmah yang dikasih angka yang berbeda. Orang penempatan ayat-ayat dalam Al-Quran saja berbeda, apalagi cuma ini. Ini hanya untuk mempermudah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Artinya, innama aurada alaika alwarida. Semata-mata Allah mendatangkan kepadamu wirid-wirid litakuna bihi alaihi waridan, agar engkau bisa warid, bisa sampai dan tiba kepada Allah. Aurada alaikal warida, seterusnya. Allah mendatangkan kepada engkau warid, sesuatu yang tiba, sesuatu yang datang di hatimu. Liyas talimaka min yadil aghyari,
untuk menyelamatkanmu dari kuasa dan tangan-tangan makhluk yang fana. Wa yuharriroka min rikil asari, dan membebaskanmu dari jajahan dan kooptasi asar, sama sesuatu yang fana, dari penindasan atau dari penjajahan dunia atasmu. Seterusnya, terakhir, aurada alaikal warida, Allah mendatangkanmu warid liyukhrijaka min sijni wujudika, untuk melepaskan dan membebaskanmu, mengeluarkanmu min sijni wujudika, dari penjara wujudmu, ila fadoi syuhudika, menuju lapangnya musyahadah kepada Allah. Kita ulangi, kita baca sekali lagi, sekaligus kita akan memberikan makna-makna yang lebih dalam lagi. Innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Allah mendatangkan kepadamu warid. Apa warid? Warid ini bisa kita maknai, satu, adalah pemberian batin yang dilimpahkan dari Allah kepada hati dan jiwa kita, itu warid. Bisa juga kita beri arti warid ini adalah wirid, yaitu kegiatan amal-amal yang terus-menerus kita ulang-ulang, kita istiqomahi, wazifah ibadah yang berusaha kita lakukan setiap hari tak putus-putus. Itu namanya wirid. Wirid itu sering kita kenal menjadi aurat. Ada jamaah wirid. Setelah sholat kita wirid, itu kan sesungguhnya terambilkan dari waroda. Waroda itu artinya bisa tiba, bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang terus-menerus berputar-putar tak putus-putus. Kalau Gus Bruri memimpin jamaah wirid itu yang dibacakan itu-itu saja. Harinya sama, dibaca itu-itu saja, nggak nambah, nggak kurang. Ya karena memang wirid seperti itu. Ya, rekan-rekan yang saya muliakan, antum bisa mengartikan al-warida di hikmah ke-52 ini sebagai wirid yang kita baca, kita pedomani dan istiqomahi, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu limpahan batiniah yang tiba dari hadratillah di hati dan sanubari kita. Tetapi saya ingin mengajak kita syariah dulu ya, syariatan dulu. Maksudnya begini, kita akan membaca ini, bagaimana sih wirid itu kita pahami. Karena setiap kita itu pasti punya wirid. Saya akan membaca definisi wirid menurut Syekh Ali Gum'ah, guru utamanya Haji Akbar yang sangat beliau idolai. Sering beliau mendapatkan muhadharah dari beliau. Syekh Ali Gum'ah itu mendefinisikan wirid ini. Al-wirdu majmu'atun minal azkaril maksurah au ghairiha yaltazimuha zakiru wa yuwazibu alaiha. Wirid itu adalah sekumpulan zikir, baik yang maksurah dari Rasulullah atau yang tidak maksurah, yang selalu ditetapi pelaksanaannya terus-menerus dilakukan. Itu namanya wirid. Dalam bahasa lain, Syekh Ali Gum'ah mengatakan awil hizbu, ini juga bisa dinamakan hizib. Gus Bruri itu pakar hizib Bahr, waduh, hizib Nawawi, hizib, macam-macam hizib itu. Nah, kita ini dalam konteks dunia tasawuf ya memang sudah kebiasaan, sudah menjadi wazifah membaca, mengistiqomahkan zikir atau hizib, dan itu disebut dengan
wirid. Dalam jamaknya aurat, gitu loh. Dalam jamaknya aurat. Nah, Syekh Ali Gum'ah itu menyitir apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Haytami. Beliau mengatakan begini. Muhafadzatul insan ala auratin lahu minas solta awil kiro'ah awil zikri awil du'ah wa ghairu dzalika sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang manusia ini membiasakan dia sholat duha atau sholat malam, membiasakan kiro'ah, membaca Quran kita istiqomai. Seperti Ustadz Sofi itu kan persis memahami Rasulullah dalam wasiat beliau kepada Abdullah bin Amr bin As itu kan menghatamkan Quran seminggu sekali. Saya dengar Ustadz Sofi seperti itu ya. Seminggu sekali khatam. Karena Rasulullah itu melarang kita menghatamkan setiap hari sekali. Wow. Seperti Abu Hanifah saja ya kan. Sehari sekali khatam. Atau 3 hari sekali khatam, nanti ya nggak sempat kerja. Yang pas dalam hitungan saya, pemahaman saya terhadap wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As, itu pasnya seminggu sekali khatam Quran. Itu kita buat wirid contohnya. Itu namanya wirid kiro'ah. Saya dengar Ustadz Sofi sudah melanggengkan dan mengistiqomahkan inilah ya. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh Ibnu Hajar wirid itu dianggap sebagai sunnahnya Rasulullah. Nah, sesungguhnya tanpa kita sadari, kita itu sering bicara wirid, bicara zikir itu kan konteksnya adalah konteks yang sunnah belaka. Padahal kita sholat 5 waktu juga bagian dari wirid. Makanya kan ada al-aurat al-mafruḍah, ada al-aurat al-masnunah. Ada wirid-wirid yang fardu, ada wirid-wirid yang sunnah. Rekan-rekan yang saya muliakan, sebelum melanjutkan dan memaknai antara wirid yang bermakna zikir yang kita lakukan tiap hari dan warid atau sesuatu yang oleh Allah limpahkan kepada hati kita sebagai karunia batin, saya ingin menyampaikan sebuah asar dari Habibatu Habibillah Aisyah radhiyallahu anha, kekasih Allah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu dawuhnya begini, laisa liman lawir dalahu waridun, ya, atau aukama kolat. Laisa liman lawir dalahu waridun. Orang yang tak punya wirid, dia tak akan warid. Orang yang tidak punya wazifah wirid, dia tak akan sampai kepada Allah. Orang yang tak punya wazifah wirid, dia tidak akan punya warid. Dia tak akan punya limpahan karunia batin yang dilimpahkan dari hadratillah ke hatinya. Bisa dipahami itu? Nah gitu. Jadi orang kok tidak punya wirid, ya nggak bakal warid, kata ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Makanya sudah, sekarang mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bisa untuk memudahkan pemahaman kita. Seperti ini. Innama aurata alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Allah mendatangkan wirid kepadamu, baik yang sunnah maupun fardu, itu agar kamu bisa warid kepada Allah, agar kamu bisa tiba kepada Allah gitu loh, agar kamu bisa untuk sampai ke hadratillah. Atau bisa kita artikan, Allah memberikan dan mendatangkan engkau wirid-wirid harian dalam hidupmu untuk mengisi hari-harimu, agar litakuna bihi alaihi waridan, agar Allah memberikan engkau limpahan-limpahan batin, agar hatimu nyaman karena zikrullah. Karena dengan zikrullah dan wirid itu hatimu selalu
terjaga dari selain Allah. Lo kan nyaman ya itu. Itu maksud hikmah yang pertama dari 3 hikmah dalam rangkaian hikmah ke-52, 53 dan 54 ini. Nah, selanjutnya aurada alaikal warida liyastalimaka min yadil aghyari wa yuharriraka wa yuharriraka min rikil asari. Allah mendatangkan kepadamu wirid-wirid atau warid, boleh diartikan wirid batin atau wirid wazifah ibadah seperti tadi. Liyastalimaka min yadil aghyari, menyelamatkanmu agar engkau selamat tidak terikat oleh tangan-tangan makhluk-makhluk kehidupan duniawi yang fana yang selainnya itu. Udahlah, terus terang aja lah. Kalau kelasnya kita ini kan memang secara hakikatan sehari-hari itu lah ya. Kan selalu di bawah kepentingan-kepentingan duniawi. Udahlah, terus terang saja. Manalah kita udah terbebas dari dunia. Kita itu rikil asari, hamba-hamba dunia, masih terjajah dan terikat oleh keinginan-keinginan yang sifatnya fana. Udahlah seperti itu. Betul kan? Sehari-hari. Wah, gak tahu kalau Gus Bruli sudah wali abdal ya. Tetapi Allah itu menolong kita, memberikan memberikan banyak cara agar kita itu tidak terus-menerus di bawah bayang-bayang kefanaan, di bawah eksploitasi dunia. Kita ini bukan mengeksploitasi dunia, dunia yang mengeksploitasi dan menghabiskan energi kita, menghabiskan waktu dan tenaga kita, menguras pikiran kita. Nyaris usia kita itu habis untuk dunia. Berarti kan dunia itu adalah tuan kita, kita hamba-hamba mereka. Berarti tetap kita menjadi budak-budaknya. Oleh karenanya, dari banyak hal yang Allah berikan sebagai nikmat, diantaranya adalah wirid-wirid itu kepada kita. Wirid-wirid lahiriah yang kemudian akan melahirkan warid-warid batiniyah, begitu loh. Terakhir, aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika. Allah mendatangkan wirid-wirid kepadamu agar engkau warid, agar ada warid yang tiba dari Allah, berbagai nikmat-nikmat batiniyah, anugerah robaniyah tiba dari hadratillah kepadamu. Salah satunya apa? Liyukhrijaka min sijni wujudika, mengeluarkanmu dari penjara wujudmu, ila fadha'i syuhudika, pindah menuju lapangnya musahadahmu kepada Allah. Dunia ini kecil banget teman-teman. Dunia ini terlalu sempit dibandingkan dengan musyahadah kepada Allah. Lapangnya hati seorang mukmin yang demikian luas, tak terbatas, hanya dibatasi oleh kuasa Allah semata. Ini suatu makna dalam dari hadis bahwa dunia itu sijnu lil mukmin. Ini saya pernah diajari Gus Bruli, terus terang saya buka-bukaan kepada antum ini. Ketika membuka tentang hadis bahwa cari, itu hadis gimana itu hadis? Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Maksudnya itu adalah memenjarakan bahwa wujud kita di dunia ini. Hakikatnya kan memenjarakan kita untuk bisa secara bebas dan luas musyahadah kepada Allah. Jadi bukan soal penjara dunia itu adalah beban menjauhi maksiat, sengsara masakoh, melakukan ibadah, melakukan ini nggak boleh, melakukan itu nggak boleh. Itu remeh sekali. Itu remeh betul. Yang lebih istimewa apa? Hati seorang mukmin itu kan rindu untuk musyahadah kepada Allah. Kasarnya ya,
hidup di dunia, wujud kita yang sementara. Ini adalah penghalang untuk musyahadah kepada Allah. Ya memang pintu untuk musyahadah kepada Allah ketika kita keluar dari dunia ini kan. Nah, kira-kira itu makna dalam daripada hidup dan wujud kita itu adalah sijnu, penjara yang membatasi kerinduan hati seorang mukmin untuk musyahadah kepada Allah. Itu satu sisi makna hadis yang pernah diterjemahkan oleh Gus Bruri. Ya, dari hadis apa? Ad-dunya sijnul lil mukmin. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya jangan kita menjadikan wirid itu suatu beban. Salah, orang itu kenikmatan kok. Jangan kita jadikan wirid itu suatu masako. Salah, itu nikmah. Itu nikmah. Oleh karenanya, mari kita renungkan firman Allah. Dalam masih agak awal-awal surat Al-Maidah. Ayat berapa ya? Entah 7, entah 8. Nanti antum tengok. Wazkuru ni'matallahi alaikum wa misaqahul ladzi wafaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bidzati sudur. Ingatlah nikmat Allah kepadamu, kata Allah, dan janjimu kepada Allah saat engkau mengucapkan, wahai Tuhan, sami'na wa ata'na, aku akan mendengarmu, aku akan taat kepadamu. Maka takwalah kepada Allah kalian semua. Dari ayat ini, sesungguhnya nikmat yang oleh Allah disuruh untuk kita mengingatnya itu adalah nikmat sami'na wa ata'na. Nikmat ibadah, nikmat taat, nikmat selalu mendengarkan dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nikmat apa yang lebih besar dari itu coba? Tidak ada. Rekan-rekan yang saya muliakan, dalam kaitan hadis ini Rasulullah itu mengingatkan kepada kita begini loh. Innad dina yusrun wala yusadatun ahadun ila kholaba. Agama ini mudah. Jangan engkau sulit-sulitkan. Tapi dalam hadis lain, hadis Baihaqi, Rasulullah juga bersabda begini. Inna hadzadin matin. Agama ini sungguh kokoh dan kuat. Fa'auhilu fihi birifkin. Maka dekati dengan lembut. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala tabudu ila anfusikum ibadah Allah. Jangan membuat engkau menjadi marah gara-gara ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu kamu lakukan, kamu dekati, kamu kerjakan dengan senang. Bukan dengan bughdu. Bisa dipahami enggak ini? Kita ini kan kadang-kadang masih sering, bukan kadang-kadang, lebih sering membuat ibadah amaliyah yang Allah perintahkan kepada kita itu sesuatu yang tidak kita sukai, padahal itu kata apa? Kata Allah apa? Nikmat. Begitu loh. Bisa dipahami ya. Nah, ini makanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari memberikan suatu beberapa sisi berbeda kita melihat ibadah. Kesibukan-kesibukan ibadah itu sesungguhnya adalah keringanan, jalan dan nikmat dari Allah yang mestinya kita tempuh. Dan ketika kita tempuh dengan cara menikmatinya, maka akan ada nikmat-nikmat lagi. Dan ujungnya adalah syuhudika ilallah, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepaskan kita dari jejaring yang mengikat apapun tentang keduniawian, melepaskan dan membebaskan kita dari penjara fananya dunia menuju bebasnya dan luasnya kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangi, mudahnya,
akhirat itu bahkan kita hadirkan ketika kita masih di dunia. Loh itu loh. Surga itu sudah kita nikmati bahkan ketika kita belum mati dan melewati masa-masa hisab. Karena tak ada nikmat selain nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resep dari Rasulullah, jangan engkau benci, jangan membuatmu berat ibadah-ibadah kepada Allah. Karena agama ini memang betul, agama ini adalah agama yang sangat kokoh, kuat, dan tangguh. Tapi agama ini juga mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasan tentang wirid, pembahasan tentang warid. Ingat yang dikatakan oleh ibunda kita, orang yang tak punya wirid, dia tak akan pernah warid. Kata guru-guru saya, Sayyidah Aisyah ini kalau sholat itu akhof, ya, akhofi sholah, tapi juga atami sholah, seperti Nabi itu loh. Kalau sholat itu cepat, maksudnya cepat itu relatif cepat ya, bukan cepat nyala kita. Beberapa guru kami itu mengatakan, salah satu hikmahnya adalah Sayyidah Aisyah itu takut kalau ada bagian dari sholatnya itu yang tidak khusyuk. Sehingga lebih cepat aja lah, dicepat-cepatkan biar semuanya khusyuk gitu. Kalau kita kan cepat itu karena ada sesuatu yang kita kejar selain sholat dan selain ibadah ya kan. Kalau Sayyidah Aisyah itu khawatir dalam ibadah yang formal itu ada yang tidak khusyuk, itu khawatir. Nah, maka kalau antum perhatikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu salah satunya apa? Afdolul ibadah adwamuha wa in qola. Sebaik-baiknya ibadah itu yang terus-menerus, yang diwiridkan sekalipun sedikit. Nah, gitu loh. Yang penting istiqomah sekalipun tidak banyak. Tapi antum tahu enggak kira-kira sholat yang cepat dan standar itu seperti apa? Pemahaman Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, sholat standar yang tidak cepat tapi tidak lambat, standarnya itu adalah sholat dengan bacaan surat wal fajri, maaf salah, dengan surat wassama idatil buruj. Jadi wassama idatil buruj wal yaumil mau'ud. Kita sholat dengan standar membaca surat itu. Lah itulah sholat yang tidak panjang tapi tidak terlalu pendek. Sholat yang agak pendek kata Imam Ghazali. Jadi sholat dengan saya pahami sholat dengan membaca surat 1 halaman. Nah itu sholat yang standar itu seperti itu. Kalau Gus Bruri ya bukan 1 halaman lah ya kan, berhalaman. Oh, enggak seperti yang lain, cuman qul huwallahu ahad atau panjang-panjangnya alhaqumut takasur, kadang-kadang wadduha. Sholat standar kata Imam Ghazali ya, tidak panjang, itu standarnya adalah wasama idatil buruj. Berarti pemahaman saya 1 halaman gitu lah ya. Ya gitu dong ya. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Semua yang baik dari Allah. Pasti ada khilaf salah dalam saya menyampaikan. Semata-mata adalah ketidakmampuan saya dan kekurangan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.